Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan segala tugas kita hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini sebelum kami melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah pengurapan Roh Kudus terjadi atas kami, dan kami akan mengerti firman Tuhan dengan baik dan kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Karena kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur 98 ayat 9 dan Wahyu 15 ayat yang keempat. Firman Tuhan bagi kita. Ia, Tuhan, datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul atas firman Tuhan ini, Hakim yang Adil dan Benar. Ketika kita bersama-sama merenungkan tentang hakim yang adil dan benar, maka sungguh ini merupakan sebuah perenungan yang dalam bagi kita, sebab seringkali di dalam dunia ini kita tidak menemui hakim yang adil dan benar yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Seringkali bahwa kita menjumpai dalam pemberitaan-pemberitaan ada begitu banyak hakim yang tidak adil dan tidak benar, yang memutuskan keputusan-keputusannya hanya berdasarkan apa yang menguntungkan dirinya. Tetapi pada bagian firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa bagaimana sifat Allah sebagai seorang hakim yang adil dan yang benar dikatakan dalam bagian ini. Merupakan penglihatan Yohanes tentang sifat Allah, di mana ketika ia sebagai hakim yang adil dan yang benar, maka Allah yang menghukum dan memulihkan, yaitu Allah yang dalam segala perbuatannya selalu mengingatkan umat akan perbuatan-perbuatannya yang terdahulu. Dalam penglihatan Yohanes pada bagian firman Tuhan yang kita baca dari kitab Wahyu, kita melihat ada dua hal yang luar biasa dalam bagian ini, bahwa penglihatan ini mengungkapkan bagaimana ungkapan syukur itu terjadi atas orang-orang Israel kepada Allah ketika mereka boleh dituntun oleh Allah dalam perlindungan Tuhan, menerima keselamatan dari kejaran orang-orang Mesir yang kemudian dia tewas dalam laut. Dan disitulah Allah menunjukkan keadilan dan kebenaran Allah bagi umat Israel yang telah menolong dan menyelamatkan mereka dari segala kejaran-kejaran yang dapat membinasakan mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di bagian berikutnya Allah sedang mengingatkan bahwa penglihatan ini juga merupakan nyanyian anak domba Allah, di mana Yesus Kristus adalah sebagai anak domba yang datang untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosa dan kesalahannya. Sehingga di bagian ini ketika Tuhan Allah adalah sang hakim yang adil dan yang benar, maka ia menghakimi umatnya dengan keadilan di dalam kasihnya kepada umat, sehingga ia rela mengorbankan dirinya di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan
menerima pengampunan dan hidupnya akan dibenarkan sehingga tidak menuju kepada kebinasaan tetapi kepada keselamatan karena Allah Sang Hakim di dalam Kristus Yesus yang membelanya. Dan ketika Allah adalah Sang Hakim yang adil dan yang benar, maka ini mengingatkan kepada kita bahwa hanya Dialah yang akan dapat menolong kita, Allah yang kudus, Allah yang selalu mengasihi umatnya, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima anugerah keselamatan. Karena itulah sebuah pertanyaan bagi kita pada hari ini, siapakah yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak memuliakan nama Tuhan? Sebab ketika kita tidak takut akan Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Ia adalah Sang Hakim yang adil dan benar, akan menunjukkan hukumannya kepada setiap umatnya berdasarkan apa yang dilakukannya. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Ia Sang Hakim yang adil dan yang benar akan menolong, membela, dan menyelamatkan kita. Karena itulah dalam kehidupan kita, dalam masa prapaskah ini, dalam masa-masa sengsara yang kita hayati dalam kehidupan iman kita, kita diingatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang akan menghakimi kita, dan penghakimannya tidak menurut penghakiman dunia. Penghakimannya tidak bisa disuap oleh apa yang kita miliki, tetapi kita akan menerima pembenaran di dalam Tuhan apabila kita hidup di dalam iman, taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu di sisa kehidupan kita, dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah yang kudus, yang adil dan yang benar itu, sehingga saatnya nanti kita beroleh pemulihan dan kita akan bersorak-sorai karena Allah menolong kita dan menyelamatkan kita. Selamat menjalani hari ini dalam takut akan Tuhan, dalam hidup yang memuliakan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Benar bahwa Engkaulah Allah kami, Sang Hakim yang adil dan yang benar, yang akan dapat membela dan menolong kami untuk hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Kami mohon dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, tolonglah supaya kami hidup memuliakan Tuhan dalam takut akan Engkau, sehingga tutur kata kami, pikiran-pikiran kami, perbuatan-perbuatan kami akan menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul, yang sakit. Kami mohon Tuhan melawat dan menjamah mereka, sehingga mereka akan menerima kesembuhan dan pemulihan. Dan kami menyerahkan seluruh kerja dan karya kami sepanjang hari ini, bila Tuhan berkenan memberkati dan membuat kami berhasil serta beruntung, sehingga kami menerima berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Tetaplah hidup dalam takut dan terus memuliakan Tuhan, sebab hanya Dialah yang dapat membela, membenarkan, dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.